Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Senang sekali kita masih bisa berjumpa bersama saya Muhammad Ervan di channel banghaji.com ya. Kita akan mau lanjutkan bahasan tentang tutorial WPS Office ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar membuat daftar isi otomatis, kemudian daftar gambar, daftar tabel otomatis, kemudian juga tabel ya, penggunaan tabel, formula di dalam tabel, artinya menghitung sesuatu yang ada di dalam tabel ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat bagaimana caranya agar header tabel itu bisa ikut terus kalau halamannya panjang misalnya gitu ya. Kemudian untuk mengkonversi dari dokumen menjadi PDF, terus melakukan insert atau menyisipkan dan menghapus beberapa halaman dari file PDF juga sudah kita buat tutorialnya dan sudah kita praktekkan ya. Nah, di video ini kita akan coba bahas tentang bagaimana untuk memasukkan catatan kaki ya. Catatan kaki ya, ini biasa kalau buat kutipan-kutipan ya. Nanti kita lihat fitur-fiturnya seperti apa, apakah ada kekurangan dibanding dengan aplikasi Office yang lain gitu ya. Baik, kita jalankan WPS-nya ya. Jalankan WPS. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke dokumen ya. Ke dokumen. Oke, nah ini seperti ini ya. Saya beritahu menggunakan WPS yang versi gratis itu muncul iklan seperti ini ya. Kalau terkoneksi internet, nah ini tidak masalah ya. Tinggal ditutup saja, di close. Maka selanjutnya masih bisa berfungsi seperti biasa ya. Oke, saya lanjutkan. Saya klik blank saja untuk membuat dokumen kosong ya. Ini saya besarin dulu biar kelihatan. Seperti ini ya. Oke, ini halaman seperti ini. Baik, kita teruskan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, jadi anggap saja lah misalnya ya, kita sedang mengetik seperti ini misalnya ya, kutipan gitu ya, menurut gitu ya. Misalnya seperti ini, 2020 misalnya, aplikasi web adalah sejumlah, ini contoh aja ya, sejumlah halaman-halaman yang saling berkaitan satu sama lain yang dihubungkan menggunakan, misalnya aja ya, menggunakan hyperlink misalnya gitu ya, menggunakan hyperlink titik. Nah, kemudian ini misalnya mau dijadikan catatan kaki ya, mau jadi catatan kaki. Kita ceritanya nih mau ngasih komentar tertentu gitu ya. Jadi misalnya komentar tentang bahwa ini misalnya di buku apa gitu ya. Nah, saya tidak mencontohkan untuk jenis bukunya, tetapi misalnya catatan kecil yang kita tambahkan di bagian catatan kakinya ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian silahkan tempatkan di mana saja, misalnya di ujung sini ya. Kemudian lanjut ke menu references. Nah, ini ya, references, klik ya. Ini sama dengan kita waktu membuat TOC kemarin ya, table of content atau daftar isi. Kemudian untuk membuat di sini ya, insert table of figures dan sebagainya, ini ya yang untuk daftar gambar dan daftar tabel gitu ya. Nah, nah di sini ada dua fungsi ya untuk references, yaitu menggunakan footnote
gini ya, insert footnote. Footnote itu nanti di catatan kaki di bagian bawah sini ya, di bagian bawah sini nanti yang akan muncul. Nah, sedangkan endnote ya, endnote ini dia akan berada di baris di bagian paling terakhir ya, di halaman paling akhir ya, gitu. Kita contohkan satu ini dulu ya. Misalnya di sini saya masukkan, saya enter dulu ya. Oke, seperti ini saya taruh. Kemudian saya klik insert footnote ya, seperti ini. Nah, dia akan langsung pindah ke bagian bawah sini ya. Nah, seperti ini. Langsung aja diisi misalnya. Nah, ini contoh catatan kaki gitu ya, menggunakan fasilitas footnote footnote yang ada di WPS Office ini ya, yang writer gitu ya. Oke, sudah. Nah, kadang-kadang ada beberapa aturan penulisan yang mengharuskan ini agak masuk ke dalam ya, misalnya gini ya. Nah, misalnya digeser seperti ini juga bisa. Nah, ini sesuaikan saja nanti dengan pedoman penulisan yang digunakan ya. Oke, kalau saya nyebutnya seperti ini. Ya, di sini ada angka 1, di bawah juga ada angka 1 gitu ya. Nah, kemudian demikian pula misalnya menurut siapa, kemudian tahun. Ini juga disesuaikan cara penulisan seperti ini ya. Jadi apakah nanti menggunakan Ava Style, apakah menggunakan Harvard, atau menggunakan Chicago, Turabian dan sebagainya, itu silakan nanti disesuaikan ya. Nah, web adalah jaring misalnya gitu ya. Nah, ini kan kutipan yang kedua ya, saya masukkan lagi kutipan yang kedua. Nah, ini catatan misalnya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk untuk referensi ya. Jadi kita akan merujuk misalnya ke nomor 1 itu apa sih, misalnya di bawah kita lihat, oh ya nomor 2 tuh apa sih, oh ya ini keterangannya. Jadi kalau di penulisan biasanya untuk menulis judul buku, penulis dan sebagainya ya. Nah, sini saya tidak contohkan. Kemudian saya mau tes bagaimana untuk yang endnote ya. Nah, ini saya masukkan ke sini saja. Ini contoh untuk penggunaan endnote misalnya gitu ya. Langsung saja saya kasih di sini misalnya gitu ya. Kalau saya insert endnote seperti ini, nah dia langsung berada di sini ya. Oke, seperti ini. Sebentar. Saya nggak apa-apa lah ya. Di sini tadi ya. Nih, misalnya nih endnote 1 gitu aja ya. Oke. Nah, saya taruh di sini. Misalnya ada halaman nih, catatan banyak gitu ya. Nah, kemudian ada kalimat seperti ini. Ya, contoh ya. Lalu nanti dia pindah ke halaman sebelah. Nah, kita lihat perbedaannya antara endnote dengan footnote ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, di sini misalnya ada catatan kaki lagi ya. Saya masukkan footnote lagi. Nah, ini footnote ketiga. Oke, seperti ini ya. Bukan footnote ya, tapi footnote. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk endnote tadi ya. Mana dia endnote? Nah, yang endnote ini saya pindahkan ke atas ya. Ini saya cut saja, saya taruh di sini. Nah, ini ada endnote 1 ya, endnote I gitu ya. Nah, dia posisinya nanti akan menempatkan di bagian ujung ya. Ini seperti ini ya. Jadi dia tidak di sini posisinya. Beda dengan yang footnote ya. Kalau footnote ini ada 1, ada 2, kemudian di sini di halaman yang bersangkutan, di halaman yang itu dia akan munculkan 1 dan 2. Tapi untuk footnote yang ketiga dia akan
berada di halaman di mana footnote itu berada gitu ya. Nah, sedangkan endnote, nah ini di posisi di halaman yang pertama ya. Ini posisi halaman pertama, tapi dia akan memunculkannya di halaman yang di baris paling terakhir ya di sini ya. Nah, ini baris paling terakhir di halaman ujung pokoknya ya gitu ya. Nah, itu tergantung penggunaan ya. Kemudian misalnya di sini ada lagi endnote ya. Saya masukkan endnote lagi. Endnote lagi nih, misalnya gitu ya. Oke. Saya masukkan insert endnote ya, seperti ini. Nah, catatan yang kedua. Nah, dia akan langsung ke sebelah sini ya, ke halaman berikutnya. Jadi tidak di halaman yang bersangkutan, tidak di halaman yang sedang diedit atau sedang diproses ya. Lanjut lagi nih, endnote ketiga. Endnote lagi yang ketiga. Oke, misalnya gini ya. Insert. Nah, dia akan langsung masuk ke situ ya. Nah, langsung masuk ke halaman dan baris terakhir. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin itu dulu ya. Jadi pembahasannya ya, sederhananya begitulah. Intinya di WPS Office versi gratis ini ya masih bisa kita menggunakan footnote dan endnote gitu ya. Nah, adapun menu misalnya untuk ini previous, next dan sebagainya. Nah, ini kita mengarahkan saja sebetulnya ya, seperti ini ya. Dia mengarah kemana gitu ya. Kemudian ada footnote, endnote, separator. Kita coba di sini ya, misalnya seperti ini. Nah, separator ini kalau kita lihat di situ ya, untuk menampilkan, menyembunyikan footnote, endnote, separator. Itu untuk yang garis ya. Misalnya gini, ini garis ya. Nah, ini kalau kita hilangkan seperti ini, dia tidak ada garisnya. Nah, tapi defaultnya memang harus ada gitu ya. Defaultnya memang harus ada untuk separatornya gitu ya. Nah, saya kira itu. Silahkan disimpan filenya untuk latihan ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah bagi kita semuanya. Karena bagaimanapun kalau kita beramal belum tentu diterima ya. Tapi mudah-mudahan amal yang dilakukan orang lain dengan sebab perantara mereka itu taunya dari kita gitu, kebaikan itu mudah-mudahan itu juga mengalir kepada kita, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silahkan di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.